Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program kita malam hari ini, tentunya spesial juga di set terbaru kami di Tribun Timur, dan tentunya edisi Senin 7 Oktober 2024 bisa berjumpa lagi bersama Tribuners, dan kita akan membagikan juga bagaimana progres atau juga mungkin secara khusus kita bakal ngulik nih lebih lanjut lagi bagaimana keunikan dari program-program yang akan dihadirkan oleh salah satu pasangan calon, dan juga sudah hadir bersama Vio juru bicara dan tim Sehati, ada Kakak Moses Mustakfir Sabri. Siap. Dan kita malam hari ini akan membahas tema kita lebih spesifik lagi nih. Siap. Soal isu baru nih, menyoal program Sehati itu bisa menjadi trendsetter Kak ya, di Pilkada 2024 ini, dan tentunya kita secara rinci dan lebih jelas lagi mengangkat tema program Sehati jadi trendsetter di Pilkada Makassar 2024, dan kita akan ulik juga apa sebenarnya keunikan dari program-program tim Sehati atau paslon Sehati, dan hari ini sudah hadir bersama Vio juru bicara dari tim Sehati. Langsung saja kita sapa narasumber kita di malam hari ini. Selamat malam Kak Moses. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik, walaupun suasana di luar agak panas. Benar. Pakai masker hanya menjaga untuk tidak terjadi penambahan virus atau apa dan semuanya. It's Jaga-jaga okay. saja It's kan. okay, Iya, Kak, it's iya. okay. Sip. Yang penting Kak Moses nyaman. Nyaman sekali Oke, dan hadir di Tribun iya, hari dan ini. untuk berbagi juga kepada Tribuners nih ya, Iya. karena beberapa menit ke depan kita masih seperti di minggu kemarin, kita membahas bagaimana program kerja, mungkin lebih spesifiknya ini sebenarnya apa yang menjadi salah satu mungkin program kerja yang menjadi trendsetter di Pilkada 2024. Namun sebelum itu tentunya kita mau dengar Kak Moses juga menyapa Tribuners dulu nih yang ada di rumah. Silakan Kak Moses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di rumah atau dimanapun juga berada, Baik. menyaksikan podcast hari ini menyangkut masalah trendsetter program Sehati di Kota Makassar. Alhamdulillah jumpa lagi kita. Mudah-mudahan dengan perjumpaan ini muatan-muatan dan program-program yang ingin disampaikan oleh Sehati bisa menjadi modal pikiran bagi Tribuners untuk menentukan pilihan bahwa Sehati lah yang memimpin Kota Makassar. Menjadi pilihan yang terbaik lah. Iya. Menjadi pilihan di tanggal 27 November nanti. Oke. Kayak begitu Kak. Iya. Jadi memang secara khusus kita mau memperkenalkan gitu ya program-program yang akan diusung atau telah diusung nih. Jadi kan ceritanya diusung program-program apa saja dan akan dijalankan jika terpilih nanti pada pemilihan Wali Kota 2024. Siap. Oke, lantas mungkin kalau berbicara tentang topik kita hari ini kan secara spesifik ada kata trendsetter nih, trendsetter. Biasanya orang kalau melihat kata trendsetter itu, oh berarti ini sesuatu yang menjadi set untuk tren saat ini nih. Nah, kalau dari Sehati sendiri kira-kira trendsetter ini bagaimana mendefinisikannya Kak? Iya. Kami menganggap bahwa program-program yang ditawarkan oleh Sehati melalui visi misi dan programnya itu betul-betul digali dari keinginan-keinginan masyarakat itu sendiri. Diolah dalam bentuk perencanaan, kemudian disusun dan jadilah sebuah visi misi dan program-program yang ada. Kami kemudian menjadikan ini, kenapa kemudian menjadi trendsetter? Karena kami mengolahnya itu bukan hanya karena pada saat kepentingan politik hari ini, tetapi memang sudah dari awal yang dipersiapkan, kemudian memasuki pada dunia kepentingan politik untuk kepentingan Seto Reski ini, Sehati menjadikan program itu program yang sangat disenangi oleh masyarakat. Oke. Kemudian ada yang ikut juga dengan program itu, bagi kami tidak menjadi masalah. Yang penting ini platform awal. Satu contoh misalnya. Terkait dengan isu sampah gratis. Iuran itu sampah kan iuran sampah gratis. Itu kan sudah jelas sekali dalam program visi misi Seheto, bukan dalam bentuk iklan, bukan. Bahwa salah satu program nyaman Sehati itu adalah nyaman di rumah dan lingkungan rumah. Salah satu kenyamanannya itu adalah aspek sampah. Saya kira sudah minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kita berusaha semaksimal mungkin sampah ini sudah tidak ada yang bau, kemudian orang semua keluar untuk pergi mencari rezekinya di Kota Makassar. Satu. Yang kedua menyangkut masalah trendsetter terkait dengan adanya program baju gratis. Oke. Pembagian sekolah gratis dan semuanya. Baju sekolah gratis. Itu baju sekolah gratis bukan hal yang baru bagi pasangan Sehati, apalagi bagi
Andi Seto sebagai calon wali kota Kota Makassar. Dia berpengalaman, dia sudah melalui proses itu dan sudah memberikan sumbangsi nyata, bukan janji lagi terhadap program yang bisa meringankan beban masyarakat itu sendiri melalui pembagian seragam sekolah gratis itu. Berarti bisa dipastikan bahwa pada masa Kak Seto atau Pak Seto menjabat sebagai Bupati Sinjai itu ada program serupa gitu pada saat masa kepemimpinannya di Kabupaten Sinjai. Iya. Oke. Bahkan kalau kita mau mengacu dulu kembali dulu ya, bahwa Pak Seto adalah mantan Bupati Sinjai yang telah berhasil selama menjabat sebagai Bupati dengan segudang prestasi, dengan segudang penghargaan, baik penghargaan individunya sebagai Bupati maupun penghargaan kepada Kabupaten Sinjai itu sendiri. Itu ratusan penghargaan yang telah diberikan. Bahkan kalau kita mau memberikan gambaran singkat dulu bahwa pengalaman itu penting dan itu bukan janji. Salah satu program lainnya itu adalah makan siang gratis. Iya. Tapi nanti kita bahas itu. Saya fokus dulu bahwa prestasi-prestasi dan keberhasilan yang dibawa oleh Pak Andi Seto sebagai Bupati Sinjai itu tertuang dalam bentuknya penambahan insentif bagi tenaga kesehatan yang ada di kepulauan, penambahan insentif bagi tenaga kesehatan di tempat kerja lainnya di pegunungan. Terus dari sisi pemerintahan tentang akuntabilitas, dia dapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK sebagai auditor yang diberikan oleh negara untuk menentukan apakah bersih atau tidak, atau wajar tanpa pengecualian sebagai WTP. Itu adalah penilaian paling top bagi seorang kepala daerah dalam program akuntabilitas untuk menuju pemerintahan bersih. Kemudian dari sisi aspek pendidikan, itu tadi yang kita sudah bahasakan, pendidikan dan sehingga skala kami ini, sehingga saya menganggap bahwa Pak Andi Seto ini adalah pemimpin yang hadir di Kota Makassar, bukan lagi mau datang bahwa apa yang disampaikan itu adalah janji-janji, bukan. Itu sudah pernah dilaksanakan dan yang kemudian yang dilaksanakan itu kemudian dikembangkan. Tidak ada satupun dari paslon 01 yang pernah jadi bupati, yang pernah jadi kepala daerah, tidak pernah. Taruhlah misalnya, kalau misalnya dia dapat penghargaan Ibu Alia yang saya sangat hormati, itu penghargaannya sebagai anggota DPR RI. Kalaupun juga misalnya Ibu Indira dapat penghargaan, itu karena dia sebagai kepala Ibu PKK yang ada di Kota Makassar. Tapi kalau prestasi sebagai kepala daerah yang memang sangat banyak, itu cuma satu orang. Clear. Maksudnya di sini ada clear. Sisi pengalaman, bukan janji, sudah memberi bukti, itu adalah Andi Seto, pasangan nomor 2. Paham. Jadi maksudnya beberapa pasangan calon lain juga punya keunggulan masing-masing seperti itu. Tapi maksudnya dalam hal ini yang disampaikan oleh Pak Moses adalah bagaimana pengalaman dan background dari Pak Seto yang sendiri memimpin Kabupaten Sinjai ini pada masa kemarin gitu ya. Sehingga kami merasa bahwa apa yang disampaikan kemudian itu menjadi trendsetter, wajar. Itu bukan sesuatu hal yang baru, ya kan? Bukan sesuatu hal baru. Dan ini maksudnya kata trendsetter ini berdasarkan survei kah atau berdasarkan apa nih latar belakangnya? Kami tidak ingin menganggap bahwa program yang kami ini adalah karena ada gagasan orang. Tapi gagasan ini adalah gagasan kami yang mulai dan sudah pernah kami praktekkan. Kan? Jadi saya ini tidak ingin kemudian kalau kami menang nanti, maka kami akan mengelaborasi secara keseluruhan terhadap pikiran-pikiran dan pikiran-pikiran yang terbaik buat Makassar ke depan, itu pasti akan kami jadikan sebagai. Berarti kalau dari tim Sehati sendiri Kak melihat atau mungkin salah satu program tadi yang pertama kali disampaikan Kak Moses ini adalah soal iuran sampah gratis yang akan diberlakukan gratis itu dimanapun ya, khusus di Kota Makassar. Itu berarti berlaku di semua RT, RW, kecamatan dan sebagainya. Lantas mungkin apa yang menjadi alasan dari adanya program iuran sampah ini kemudian akan digratiskan? Yang pertama, sampah ini adalah sesuatu hal yang
masih sangat terlalu banyak orang yang tidak peduli terkait dengan kebersihan. Terkait dengan kebersihan. Sehingga kebersihan ini negara harus turun tangan untuk menindak terhadap sampah yang berserakan. Oke. Jadi untuk bersihnya itu kemudian pemerintah kota harus mengambil tindakan. Tetapi tindakan untuk kebersihan itu adalah di samping memberikan rasa nyaman kepada masyarakat bahwa tidak ada sampah, bersih, diangkat kalau pagi, dan bela-bela semua tentang sampahnya itu pun juga kemudian tidak membebani lagi masyarakat. Kita tidak ingin memberikan beban lagi kepada masyarakat yang ada di lorong-lorong, rumah tangga yang ada di lorong-lorong itu kemudian kita mau lagi datang minta iuran sampahnya, ini iuran sampah setiap bulan. Jadi ada formulasi baru tentang iuran sampah nanti, apakah itu dalam bentuk yang satu menutupi yang lain, dan semuanya, tapi yang pastinya iuran sampah bagi kami gratis. Ya, berarti itu. Sampai saat ini dari kalimat terakhir Kak Moses belum ada form atau mungkin sudah ada. Oh, sudah selesai. Sudah ada. Iuran sampah gratis sudah akan selesai. Digratiskan. Sudah. Sudah tidak ada lagi perdebatan itu bagi kami. Baik. Setelah kami kasih masuk dalam visi misi ke KPU, maka itu sesuatu hal yang sudah siap dipertanggungjawabkan oleh Andi Seto bersama dengan komponen-komponen yang ada nanti dalam tim pemenangannya itu, bahwa salah satu instrumen visi misinya itu adalah sampah iuran gratis. Jadi sudah Ya, karena mungkin takutnya Vio juga mewakili masyarakat gitu ya. Takutnya mungkin kayak bilangnya nanti disampaikan ada gratis, tapi pada waktunya mungkin ada hanya potongan gitu. Nah, maksudnya kayak takutnya mungkin masyarakat akan berpikir seperti itu. Tapi sudah diyakinkan juga sama Kak Moses, ketika disampaikan atau diberikan ke KPU Kota Makassar, berarti itulah visi misi yang akan harus dijalankan ketika terpilih nanti gitu ya. Kami sangat meyakini itu. Baik. Bahwa iuran sampah gratis itu bukan lagi perdebatan yang kemudian masa mau gratis sampah dan sebagainya, mau gratis iuran. Kami siap mempertanggungjawabkan itu. Bagaimana model gratis sampah, iuran sampah dan sebagainya, itu sudah ada konsep yang sangat jelas. Berarti nggak usah dibuka di sini. Saya belum mau membuka di tempat ini, tapi yang saya hanya ingin memastikan kepada Pio bahwa sehati Andi Seto dan Reski adalah pasangan yang sudah siap untuk menggratiskan iuran sampah. Baik kandidat yang lain kami tidak mau tahu, dan itulah kemudian kami merasa bahwa program iuran gratis sampah ini menjadi trendsetter bagi program Seto itu, Seto Reski itu. Berarti paham. Berarti karena adanya mungkin berdasarkan penglihatan gitu ya, pengamatan, ada program lain juga yang hadir setelah adanya program yang dicanangkan dari pasangan Andi Seto dan juga Reski. Lantas mungkin selain dari iuran sampah, adakah program lain dari sektor lain mungkin yang menjadi trendsetter bagi pasangan atau program yang lain juga yang hadir? Salah satu dalam realisasi laporan nota keuangan pemerintah Kota Makassar tahun 2023, laporan pertanggungjawaban keuangan. Di dalam realisasinya itu jelas bahwa apa yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota sekarang ini, Pak DP dan Ibu Manto, itu bahwa mau mencapai 2 triliun. Dalam realisasinya di tahun 2023 itu baru 1,5. Sehingga dalam program Seto kemudian mengambil alih pemerintahan ini, jelas pencanangannya itu adalah 2, triliun sekian. 2, triliun, karena kita belum mencapai pada aspek 2 triliun. Satu hal yang sangat membanggakan bagi kami, dan pencapaian itu yang sudah mencapai 1,5 di tahun 2023 menurut saya itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Tetapi kan kita tidak akan sampai begitu, karena semua aspek pendapatan asli daerah akan mengalami terus peningkatan, baik dari sisi pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil, dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Itu juga setiap hari semakin meningkat dan semuanya, sehingga pencapaian 2 triliun lebih itu sangat rasional untuk kita capai 2 triliun lebih. Kami tidak ingin terus ketika terjadi pencapaian 2 triliun lebih ini pendapatan hasil daerah, maka kami mencanangkan gaji RT RW 2 juta. Sampai hari ini, pemerintah kota juga sampai sekarang ini masih dalam taraf 1,5, belum sampai 2 juta, sesuatu pencanangan yang sudah pernah janjikan. Oleh karenanya, kenapa kami canangkan seperti itu? Karena bagi kami bahwa
pemerintah itu adalah pemerintahan yang berlanjut. Iya. Ya kan, ketika kami mengambil alih ini, Iya. yang sudah saya sampaikan kemarin juga di tempat ini, bahwa ketika kami mengambil alih ini, pemerintah ini diambil alih oleh Seto Reski Sehati, maka PAD itu akan tetap kami genjot 2 triliun lebih. Kalau ada kemudian orang yang mau memberikan janji lagi sekian-sekian, kenapa tidak bilang sekalian 10 triliun apa dan semuanya kan? Kami sangat rasional karena data menunjukkan 2022 pendapatan asli daerah Kota Makassar itu 1,4 triliun. Di 2003 naik menjadi 1,5 triliun. Artinya dalam setiap tahun kenaikannya itu ada 100 miliar lebih dari semua sumber-sumber pendapatan. Pajak daerah walaupun kita sudah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak daerah dan pendapatan hasil lainnya, tetap itu acuannya itu baru 100 miliar per tahun, sehingga kepemimpinan di 2025 oleh Seto itu bisa langsung mencanangkan 2 triliun lebih ketika misalnya pendapatan asli daerah Kota Makassar sampai hari ini belum dicapai pada angka 2 triliun. Berefek pada gaji RT RW 2 juta. Orang menganggap bahwa masa iya sih 2 juta, pada ini saja belum bisa sampai 2 juta. Ya karena memang belum mencapai PAD pada 2. Kalau kami mencapai PAD 2 triliun, insya Allah. Dengan kinerja bahwa ada sumbangsi besar yang dilakukan pada tingkat RT RW, bisa memberikan sumbangsi pendapatan asli daerah. Ada ukuran-ukuran sehingga apa yang diberikan kepada RT RW itu sangat rasional. Bukan janji-janji politik loh, bukan janjinya politik. RT RW dukung atau tidak dukung, insya Allah lah, tenang aja, kami akan memberikan. Itu sudah menjadi komitmen. Tanpa syarat. Tanpa syarat lah, insya Allah kan kita berikan. Karena ada sumbangsi yang telah diberikan. Dan saya kira Paham. Jubir Sehati kemarin juga sudah menyampaikan yang ada di situ. Terkait yang lain, yang mesti harus. Iya, kira-kira sektor apa lagi nih? Tadi kan sudah di-spill juga bahwa sektor pendidikan itu juga sudah maksudnya pendidikan ini spesifiknya ada peralatan mungkin dan juga pakaian seragam yang akan digratiskan begitu. Iya, itu untuk anak sekolah jenjang apa nih Kak? Sampai SMA. SD, SMP. SMA kan SMP? SMA kan urusan provinsi. Oke. Tapi kalau provinsi tidak kuat, sini. Kami gitu. akan kasih uang berikan, toh. Jadi nanti apalagi kalau provinsi bagaimana Makassar, kalau tidak siap, sini kami akan memberikan juga kemarin. Karena ini persoalan tugas dan tanggung jawab kan, di mana SMA sekarang ini menjadi tugas dan kewenangan sepenuhnya diambil alih oleh provinsi. Oke, berarti tingkat SD dan SMP akan dapat pakaian gratis, seragam gratis. Siap. Dan sudah diberlakukan juga di Kabupaten Sinjai? Sudah. Bahkan program doktor 50 doktor, 100 master dalam program yang dijalankan oleh Pak Andi Seto itu juga dijalankan di Sinjai dalam sisi itu. Aspek kesehatan yang sudah pernah saya sampaikan kemarin, yang bermodalkan KTP saja. KTP. Tidak boleh lagi orang mencari lagi bahwa ada kartu BPJS-nya pada masalah, tidak boleh lagi. Ya kan? Karena itu sudah menjadi tugas daripada pemerintah Kota Makassar dengan hanya berbasis pada ini yang KTP. Menarik nih, maksudnya karena pertama kali mungkin baru diketahui oleh masyarakat dan akan dilakukan inovasi, transisi gitu ya, transisi inovasi dan semakin berkembang juga. Biasanya kan harus membawa syaratnya adalah membawa kartu BPJS, gitu kan? Berarti dengan terpilihnya nanti Pak Seto cukup membawa KTP saja sudah bisa dilayani di rumah sakit manapun. Iya, insya Allah bagi masyarakat Kota Makassar. Biar rumah sakit di provinsi, rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Daya yang milik pemerintah Kota Makassar, maupun rumah sakit yang akan muncul lagi di Kota Makassar yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar, yang dari puskesmas menjadi ke atas itu semua hanya bermodalkan KTP. Tidak boleh lagi pihak rumah sakit dimanapun yang ada di Kota Makassar tidak boleh lagi yang menerima BPJS, tidak boleh lagi menanyakan mana kartu BPJS-nya apa semua. Warga Makassar KTP saja yang kemudian. Itu berarti sudah akan melibatkan banyak OPD juga nih nantinya ya. Maksudnya komunikasinya akan lebih menyeluruh lagi nih. Karena kan harus melibatkan dari Dinas Kesehatan mungkin, kemudian BPJS-nya sendiri atau juga bahkan data kependudukan penduduk nih. Kan sekarang kita upayakan identiti tunggal. Bukan nomor satu ya, bukan. Identiti tunggal. Satu corong. Iya, satu saja. Tidak ada lagi namanya kartu sehat, kartu pintar apa dan semuanya. Bagi pasangan sehati sudah tidak berlaku. Tidak ada lagi namanya kartu lansia apa dan semuanya. Tidak. Hanya satu. Yaitu pasangan paslon 2 ini cuman identitas tunggal, yaitu KTP. Iya.
Berarti kalau misalnya nanti ya, karena adanya kata-kata trendsetter ini Kak, Ya. kira-kira apa yang membedakan jika program yang terrealisasi nanti, siapapun pemimpinnya, apa yang membedakan ketika program ini terrealisasi antara Sehati dengan pasangan lainnya? Eh, yang pembeda pertamanya Baik. bahwa yang mau melaksanakan program ini adalah mantan kepala daerah, Oke. pengalaman. Itu yang pembeda utama dulu, ya kan? Sehingga apa yang dikemukakan oleh Sehati itu adalah kemukakan yang pernah dia lakukan, Oke. bukan Pengalaman. janji, ya kan? Bukan sesuatu hal yang kemudian yang mustahil untuk dilakukan, bukan kemudian mau mengumbar-ngumbar. Itu saja dari sisi aspek pendapatan asli daerah Kota Makassar. Dia hanya melihat, kita hanya ini semua ini melihat tren kenaikannya, bahwa kenaikan setelah pasca pandemi COVID ini, kenaikan di 2022-2023, dan saya konfirmasi ke semua unsur praksi tadi, praksi pendukung, praksi pengusung Sehati, Ya. saya konfirmasi bahwa 2023-2024 itu sekitar 100 miliar kenaikan lebih, Pak, atau sekitar ya sampai 200-an lah pada semuanya. Sehingga kami mencanangkan itu dari sisi aspek PAD itu 2 triliun lebih. Sehingga pembeda utamanya itu adalah satu, pengalaman. Yang kedua, tidak ingin betul-betul melanjutkan apa yang sudah ada. Ya kan? Dari sisi aspek, satu contoh kan, dari sisi aspek pendapatan hasil daerah, kita akan lanjutkan dengan ketegasan bahwa 2 triliun lebih untuk kita capai dari sisi aspek pendapatan. Kemudian ketika kami mengatakan bahwa kesehatan berbasis KTP, maka itu sudah selesai lagi, tidak boleh lagi membedakan. Itu kemungkinan besar orang masih bertanya bagaimana caranya. Di Sehati sudah tuntas semua. Oke. Iya. Berarti Begitu. sudah jelas lah arahnya ya. Iya, apalagi kemarin urusan makan siang gratis itu sudah sampai. Kenapa? Karena kami menjadikan ini platform secara nasional, kemenangan Prabowo Gibran dan insya Allah dilantik nanti jadi presiden. Maka kalau saya mau tanya Kakak Pio, yang diusung oleh Gerindra sebagai orang Gerindra kan cuma satu, itu Andi Seto, ya kan? Gibran Center, relawan Gibran Center Sulawesi Selatan masuk juga mengusung Andi Seto apa dan semuanya. Sehingga program secara nasional, ketika kami membahasnya bahwa itu adalah program yang kami idam-idamkan untuk cepat terrealisasi pelaksanaannya di Kota Makassar, menurut saya sangat wajar. Ini dilaksanakan karena Prabowo dengan Gerindranya, Prabowo dengan Presiden Republik Indonesia bersama dengan Koalisi Indonesia Majunya bersama, yang menurut orang bahwa sekarang sudah tidak ada lagi sekat apa dan semua akan menyatu. Kita cuma tinggal menunggu pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega demi kemaslahatan bangsa dan demi kemajuan bangsa Indonesia maju yang kemudian kita ingin capai secara bersama-sama. Oke. Nah, ketika itu yang terjadi, maka sebenarnya tidak ada lagi sekat-sekat sampai ke daerah. Dan ketika kami jadi pemenang, maka garis lurus, tegak lurus dari program secara nasional untuk direalisasikan di tingkat kota, itu paling pas dan sangat sejalan gitu ya. Iya, sangat Dengan sejalan. program nasional. Makan siang bergizi gratis itu kan sudah siap. Pak Wali Kota kemarin, Pak calon Wali Kota kami Andi Seto sudah menyampaikan bahwa prosesnya itu akan kita giring ke tingkat RW RT, ya kan, supaya semua masyarakat berpartisipasi. Bahkan melibatkan UMKM. Semua seperti itu. Kelompok-kelompok itu yang kemudian kita libatkan, sehingga tingkat kesejahteraan juga dengan adanya program ini bukan hanya dirasakan oleh pemilik modal, bukan, tapi negara memberikan kesempatan sampai pada ujung-ujung lorong yang ada di Kota Makassar yang bersedia. Itu kan juga mendorong tingkat kesejahteraan. Benar. Meningkatkan pendapatan kesejahteraan dari masyarakat juga. Oke. Lantas mungkin kalau berbicara tentang program yang diusung oleh pasangan calon Pak Seto dan juga Ibu Reski, kira-kira adakah program atau program apa saja ini yang punya benang merah antara program yang diusung oleh Sehati dengan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya di Kota Makassar? Ya, pastilah kemudian saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa prestasi-prestasi yang telah
dihasilkan oleh Pemerintah pemerintah sebelumnya ini. Ya. Dan sekali lagi bahwa saya sudah menyampaikan dari kemarin juga di tempat ini bahwa kami sangat menghargai jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Pak Samiruddin Maula, peletak dasar terhadap pendapatan asli daerah. Kami merasakan bagaimana pertumbuhan tingkat ekonomi yang diakui secara nasional, top pada tingkat pada tingkat angka 9 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di bawah Pak Iyas, dan Smart City yang kemudian salah satu yang mendorong percepatan pendapatan asli daerah meningkat di Kota Makassar itu adalah ada Pak Kita. Pendapatan yang pajak yang terintegrasi dan terdigitalisasi. Sehingga transparansi, keterbukaan, tidak ada lagi pembagian amplop di bawah meja apa dan semuanya, semua transparan apa. Satu hal yang bisa kita lihat, misalnya Kakak Pio ini kan sering makan di luar. Ya kan? Pasti lihat di situ. Anda makan 10.000, 10%. 10% pajak. Ya, pajak. Jadi sebenarnya pemilik rumah makan itu bukan pembayar pajak. Dia hanya pemungut pajak. Yang bayar pajaknya itu adalah konsumen. Iya, jadi konsumen yang makan di sana gitu ya. Yang makan di sana. Sehingga proses transaksinya harus seperti KFC memang ya. Kenapa saya sebut ini, karena waktu saya di Petarani, saya betul merasakan itu, Pak. Itu kalau urusan pajak yang paling terbersih itu tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan, ya itu adalah KFC, karena biar 100 juta, 200 juta yang terkumpul dari hasil 10% PPN PPh-nya itu diserahkan langsung kepada pemerintah Kota Makassar, Pak. Tidak ada lagi kemudian berhitung. Ini kalau 100 juta ini, bisalah 50 juta saya store, 20 juta saya bagi-bagi. Kan masih untung, kan masih ada untung 30 juta yang kemudian tidak. Padahal itu adalah uangnya konsumen apa. Tapi karena dengan sistem Pak Kinta ini, Smart City, digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota, dan itu akan tetap kami lanjutkan dari hasil-hasil itu semua. 9 urusan wajib secara nasional yang sementara dirancang oleh Kementerian PAN Reformasi terkait dengan transformasi digital dan digitalisasi pemerintahan, itu pun juga akan berlanjut. Dan kalau kita mau cross check, cuma 1, 2, 3 saja yang kemudian yang belum dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar. Dan kalau kemudian kami yang mengambil alih, maka insya Allah transformasi digital transformasi akan tetap kami lanjutkan. Masyarakat, karena ujung dari semua ini adalah masyarakat nyaman. Masyarakat nyaman. Ya, makanya hari ini kami tidak lagi mau punya visi misi tentang kota dunia karena sudah dilewati oleh periodenya Pak Iyas, kemudian masuk periodenya Pak Dhani Pomanto. Kami ingin membalikan bahwa Makassar sebagai kota nyaman yang inklusif, berdaya saing, maju, berkelanjutan. Dalam harmoni. Inklusif di sini kan maksudnya bagaimana masyarakat merasa sama gitu ya, adil dan sebagainya. Lantas mungkin kalau berbicara tentang pemaparan program-program nih di lapangan, kita berbicara di lapangan, Kak Moses, kira-kira ada nggak masukan dari masyarakat begitu ya, yang atau mungkin mengkritik kira-kira program ini sesuai atau tidak sesuai? Kira-kira ada nggak momen-momen tertentu di lapangan gitu ya? Kita juga mau mendengar cerita nih di lapangan seperti apa? Ya, saya kalau di lapangan, semua apa yang kita berikan kepada dia adalah semua direspon sangat positif. Positif terhadap iuran sampah gratis, terhadap gaji RT RW, terhadap digitalisasi pemerintahan, terhadap terhadap makan siang bergizi, terhadap apalagi itu pemberian pakaian gratis bagi siswa, bagi pelajar. Itu kalau di lapangan semua orang tepuk tangan ketika itu yang disebut. Bagaimana kemudian pemberdayaan UMKM. Pak Wali Kota hari ini banyak-banyak kemudian masuk ke pasar-pasar apa semua, karena itu hanya untuk meng-cross check tingkat inflasi, daftar harga, apa dan semuanya. Semua kesiapan itu adalah ujungnya itu adalah bagaimana kemudian masyarakat merasakan kenyamanan dan kemudian merespon terhadap hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat itu sendiri. Baik dari sisi kenyamanan berusaha, keamanannya berusaha, maupun bagaimana kemudian giat pasar tradisional ini menjadi lebih kencang lagi, iya kan, dibanding dengan pasar-pasar modern misalnya, apa semuanya. Contohnya, jadi alhamdulillah dalam proses selama ini program yang kami tawarkan sangat direspon oleh masyarakat. Justru masukan-masukan masyarakat itu adalah menjadi penguatan bagi kami untuk melaksanakan kerja-kerja ke depannya. Berarti masukan yang dimaksud ini adalah aspirasi begitu yang disampaikan, apa yang mereka butuhkan begitu ya?
Ya, Dan hingga saat ini belum ada kritikan yang mungkin ini tidak cocok nih untuk kecamatan seperti di sini. Nggak ada? Nggak ada. Semua merespon positif dengan beberapa. Karena yang kedua, kami menyusun visi misi ini sederhana, nggak terlalu mempergunakan kata-kata transformasi apa dan semuanya. Sangat sederhana. Masyarakat nyaman, jelas Kota Makassar sebagai kota nyaman, inklusif. Ya bisa dianggap bahwa Makassar untuk semua untuk Makassar, untuk hidup bersama tanpa mengenal sekat-sekat agama, ras, apa itu yang namanya sara apa semuanya tidak ada. Oke, berarti maksudnya di sini Kak Moses adalah pemilihan kata dalam visi misi pasangan sehati ini menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, tidak muluk-muluk dengan diksi yang terlalu tinggi gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat menjadi nyaman gitu di periode ketika nanti terpilihnya Kak Seto dan juga Kak Reski gitu. Oke, dan mungkin jika terpilih nanti kita berbicara tentang kita membayangkan mungkin ya istilahnya, membayangkan ketika terpilih nanti kira-kira langkah awal yang akan dilakukan oleh pasangan Andi Seto dan juga Reski untuk mengimplementasikan seluruh programnya. Kira-kira seperti apa langkah awal yang akan mereka lakukan? Seperti tradisi pemerintahan. Baik. Seperti dari pemerintahan, dan kami sering berdiskusi, dan apa yang pertama ketika victory speech ingin disampaikan oleh Seto, itu bukan hal yang baru. Sekali lagi, bukan hal yang baru bagi dirinya, tetapi ini adalah merupakan pengulangan dari sebuah keberhasilan yang dibawa masuk di Kota Makassar sebagai orang yang besar di Makassar. Besar di Makassar. Iya kan? Adalah mengkonsolidasi seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki. Konsolidasi di tingkat birokrasi, konsolidasi di tingkat para pakar, apa dan semuanya. Konsolidasi yang dimaksudkan itu adalah mengatur semua apa yang dipersiapkan secara keseluruhan, mulai dari penyusunan RPJMD-nya, mulai penyusunan RPJMD, kemudian agenda-agenda aksi selanjutnya, ya dimulai dari perencanaan, kemudian action dan evaluasi dari semua proses-proses yang kita kasih jalankan itu. Nah, dengan tetap mengacu pada visi misi yang telah dipersiapkan. Jadi begitu dia terpilih, maka yang pertama yang ada dalam pikirannya adalah menjalankan dan melaksanakan visi misi yang ada. Dan bagi Seto bukan hal yang baru. Kenapa sering saya mengatakan ini? Kenapa Moses selama ini bicara Seto pasti bicara persoalan pengalaman? Karena saya hanya ingin mempertegas kepada masyarakat bahwa Seto ini pengalaman, bukan lagi kemudian ingin memberikan janji-janji kepada masyarakat. Kenapa kami pertegas pada angka 2 juta per RT RW? Karena 2 juta itu belum pernah diberikan. Belum sampai dari apa yang. Kenapa kami mempertegas pada angka 2 triliun lebih? Karena pencapaian pada angka 2 triliun itu belum sampai. Saya memang mengaku kalau misalnya urusan pendapatan ya saya mengaku yang sudah mencapai boleh jadi 1,7 lah dari 2024. Kita menunggu dulu hasil evaluasi laporan kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2024. 2023 saya sudah baca dan bagi saya hal yang biasa. Yang begitu baru lihat daftarnya, saya sudah memahami apa-apa yang kemudian yang sudah dicapai, dan menurut saya ya itu yang luar biasa. Kemudian Seto ambil alih ini akan diluar biasakan lagi dari semua program-program yang ada. Tidak boleh kemudian ada pemimpin yang menganggap bahwa inilah kesempurnaan dari sebuah proses jabatan yang dijalani. Tidak boleh. Karena itu proses kepemimpinan itu adalah proses yang berlanjut dan kemudian akan mencapai titik klimaks pada legasi masing-masing yang ditinggalkan oleh pemimpin itu sendiri. Ya, tidak boleh kemudian Pak Iyas merasa Pak Ilham misalnya ya. Sorry Kak, tidak. Ya kan, misalnya kemudian tidak boleh kemudian Pak Iyas mengatakan bahwa dialah yang terbaik dalam Kota Makassar. Kalau kita bertanya bagaimana, dia yang terbaik pada zaman itu pada saat dia. Karena ada beberapa legasi yang telah ditetapkan. Kemudian masuk pada kami, dia terbaik pada masa periode itu. Karena dia melahirkan dan menyimpan legasi, ya kan, sebagai seorang pemimpin di Kota Makassar. Kemudian insya Allah Andi Seto, dia yang terbaik pada masanya itu. Karena dia melahirkan juga legasi. Ada legasi yang ditinggalkan oleh masing-masing kepemimpinan itu. Dan harus diingat bahwa dari semua ini, Seto ini yang paling muda kemudian insya Allah mendapatkan jabatan ini. Iya, mudah-mudahan. Amin. Dan tentunya dengan hadirnya kita juga di malam hari ini,
bagaimana kita meyakinkan masyarakat gitu ya dengan Ya. program-program yang akan dijalankan oleh pasangan Seto dan Reski jika terpilih nanti menjadi wali kota dan wakil wali kota. Lantas mungkin terkait pertanyaan lanjutan dengan Ya. program Sehati yang sudah disampaikan mungkin dari awal hingga saat ini, tentunya pertanyaan penting juga, apakah nanti program pemerintah Makassar akan bersinergikah dengan pemerintah provinsi nantinya? Iya pasti. Jadi pemerintahan itu kan tidak tunggal. Baik. Tidak tunggal kemudian pemerintah Kota Makassar menutup diri. Satu kesatuan utuh dari situ. Bagi hasil ada uang bagi hasil yang diatur oleh provinsi, ada bagi hasil yang diatur oleh pusat, sehingga satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari pasangan nomor 2 ini. Ya kan? Jadi kalau kan tidak bagus sih kalau dikatakan dua kekuatan, ya kan? Dua kekuatan ini akan selalu bersinergi, ya kan? Menjadi dua, kan tidak bisa dibilang dua kesatuan kan? Jadi dua pasangan nomor 2 sehati ini, ya sudah pasti akan bersinergi dengan provinsi dan pusat. Oke. Apalagi kalau pusat sudah tidak Iya. ada. bukan Tadi lagi. pusat sudah Iya, disampaikan gitu sudah. ya bagaimana program Makanya strategis. kalau kita melihat itu, membedah itu visi misinya Andi Seto dan Reski, itu sebenarnya sangat gampang karena kita akan masuk pada pembicaraan pertama menyangkut masalah sumber daya manusia. Di situ kita akan bahas tentang pendidikan, kesehatan yang sudah tuntas, bagaimana pro rakyat dari program-program pemuda, perempuan dan tenaga kerja. Oke. Kemudian yang kedua masuk ke dalam persoalan-persoalan pembangunan infrastruktur apa dan semuanya, dan kita sudah siapkan bagaimana penanganan banjir apa semua. Kita kan cuma tinggal menunggu ini. Untuk musim kemarau yang sudah hampir 1 tahun ini, sehingga kita tidak merasakan apa misalnya ada banjir atau tidak. Terus yang ketiga itu adalah menyangkut masalah tata kelola pemerintahan yang berbasis pada teknologi dan inovasi. Digitalisasi Iya, ya. iya. Oke. Berarti Teknologi menyoal banjir sudah terpikirkan juga. Sudah selesai. Oke. Pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, ya kan, drainase yang berkesinambungan, yang sinergi antara satu yang lain, mulai dari drainase yang pusat sampai dengan drainase yang besar ke drainase kecil, kemudian drainase yang itu kita sudah pikirkan secara bersama-sama. Infrastruktur, kalau urusan infrastruktur saya kira orang-orang teknik sudah tidak. Cuma tinggal kebijakan pemerintah yang kemudian yang harus cepat merespon, dan insya Allah, ya kan, infrastrukturnya. Berarti akan dibangun sebelum nanti musim hujan gitu ya, Oh. harusnya jika terpilih nanti gitu. Mudah-mudahan secepatnya lah. Oke, dan maksudnya itulah menjadi bayangan dan sudah terpikirkan dari pasangan Sehati hingga saat ini dan disampaikan oleh Kak Moses selaku juru bicara gitu di malam hari ini. Lantas mungkin sebelum kita ke closing statement Kak Moses, hari ini kan pastinya berjojoran tuh agenda-agenda dari tim Sehati dan juga pasti juru bicara akan ikut serta nih kemanapun. Hari ini kemana Kak? Ada agenda di mana? Kita dari tadi pagi tuh ngopi, habis ngopi masuk pasar di Hartako, Belusukan, kemudian pertemuan-pertemuan di Panakukang apa dan semuanya. Semua itu mengarah pada upaya-upaya kita secara keseluruhan. Bagaimana pendekatan gitu ya yang dilakukan? Iya, merespon dan meyakinkan masyarakat bahwa saya hadir untuk kita. Ya kan? Saya hadir bukan untuk memberikan janji kepada kita, saya hadir dengan program-program yang sudah pernah saya laksanakan dan saya jalankan. Insya Allah kalau kami mengambil alih dan memenangkan pertarungan ini, insya Allah kemenangan Seto dan Reski itu akan memberikan dampak positif terhadap mereka-mereka semua dari belusukan-belusukan yang ada. Oke, mungkin di kesempatan ini juga Kak, sekalian masyarakat ini kan maksudnya Tribuners yang mungkin tidak mengikuti nih bagaimana Instagram atau belum mengikuti Instagram dari tim Sehati dan atau paslon Sehati. Lantas mungkin bolehkah dibagikan di tayangan ini bagaimana cerita-cerita mungkin atau pengalaman di lapangan gitu ya? Masyarakat mungkin seperti apa responnya? Tentunya kan kalau dijumpai pasti akan senang gitu. Tapi kira-kira adakah pengalaman unik yang terjadi di lapangan ketika mungkin Pak Seto dan juga Ibu Reski berkunjung? Masih semua standar biasa-biasa semua, memberikan respon positif dan alhamdulillah tidak ada masyarakat yang kemudian memberikan penolakan dengan suara, memberikan penolakan dengan gestur. Semua merespon positif dengan baik dan insya Allah
apa yang kemudian mengenal Pak Seto itu juga memberikan pilihan kepada diri mereka semua. Berarti tidak ada cerita yang ini ya, Nggak ada yang memilukan mungkin nggak ada, atau nggak ada. menyedihkan yang Kita ini kan riang gembira, jangan di set-set yang begitu kan. Nggak di set tapi maksudnya menjadi pertanyaan gitu. Wah, ya, siap, ya. siap, siap. Dan sesuai tagline-nya berarti ya politik riang gembira dari tim Sehati, makanya mungkin cara pendekatannya itu banyak sedikit berbeda sehingga masyarakat mungkin merasa nyaman dan bergembira lah ketika dijumpai atau dihadiri oleh Pak Seto dan juga Bu Reski. Iya, karena kita ini menyampaikan fakta-fakta yang ada. Oke. Kita ingin menyampaikan fakta-fakta yang ada, kita tidak ingin kemudian terlibat dalam urusan hoaks apa dan semuanya. Semua yang disampaikan ada sesuatu hal yang bisa dilaksanakan. Semua yang disampaikan adalah betul-betul meminta kepada masyarakat untuk memberi dukungan sepenuhnya kepada Seto Reski. Ya kan, tidak ada kemudian yang dibuat untuk sebuah pencitraan. Oke. Tidak ada. Apalagi kemudian yang hanya diumbar saja, enggak. Semua dijalankan pertemuan dengan apa adanya dan sesuai dengan apa yang kemudian sudah menjadi dari kesepakatan tim untuk turun bagi Seto Reski. Oke, berarti konklusinya di malam hari ini bahwa walaupun topik kita ini sedikit membuat mungkin Tribuners bertanya-tanya, bagaimana mungkin tanggapan dari tim Sehati dengan adanya judul program Sehati menjadi trendsetter di Pilkada 2024. Itu tidak masalah bagi tim Sehati ya? Ya, kami bersyukur bahwa program kami ini menjadi trendsetter bagi yang lain, tidak jadi masalah. Itu sesuatu hal karena kami pun meraih kemenangan kemudian akan melihat semua apa yang menjadi bagian dari gagasan, ide dari semua kawan-kawan yang terlibat dalam persoalan ini semua. Baik, berarti untuk closing statement Kak, mungkin kira-kira apa yang akan disampaikan kepada masyarakat menyoal trendsetter yang diberikan dari program Sehati sendiri? Silakan. Iya, ini yang kedua kali saya tampil di podcast buat Tribuners yang saya sangat berharap untuk memberikan dan memilih pasangan nomor 2 Andi Seto dan Reski karena pasangan ini adalah merupakan pasangan yang sudah berpengalaman, muda, dan apa yang disampaikan kepada kita semua adalah hal-hal yang sudah pernah dilaksanakan. Jadi bukan janji manis yang kemudian yang kami ingin berikan hadir, tetapi ini bagian dari sebuah pengalaman yang telah pernah dirasakan oleh masyarakat dan kepemimpinan. Hanya baru dari semua kandidat, dari 4 kandidat ini hanya Pak Seto Reski paslon nomor 2 ini yang mantan kepala daerah, lain bukan. Sehingga kapasitas dan pengalaman inilah yang kemudian membawa pada upaya masuk ke pencapaian visi misi Makassar sebagai kota nyaman. Dan Makassar kota nyaman yang inklusif ini bisa tercapai karena seluruh Tribuners, masyarakat Kota Makassar memberikan dan memilih pasangan nomor 2. 2 insya Allah Makassar nyaman. Baik, terima kasih Kak Moses. Dan tentunya terima kasih juga Kak Moses walaupun mungkin sedang dalam keadaan tidak terlalu sehat, bisa dan masih mau berbagi kepada Tribuners di malam hari ini. Dan tentunya sebagai closing statement kita tadi juga sampaikan Kak Moses bahwa walaupun trendsetter ini dari program Sehati mungkin istilahnya diambil juga atau diberlakukan juga oleh paslon lain, tapi itu tidak menjadi masalah, malah bersyukur. Tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memahami dan juga mendalami sebenarnya bagaimana program Sehati itu agar bisa memilih dari paslon nomor 2 pasangan dengan tagline Sehati. Baik, tentunya terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program kita, program Ngobrol Politik di malam hari ini. Semoga informasi yang kami bagikan bersama antara saya dan Kak Moses bisa menjadi edukasi atau juga informasi tambahan buat Tribuners punya gambaran lah bagaimana program-program Sehati itu hadir untuk masyarakat di Pilkada 2024 hingga periode 2029. Untuk itu terima kasih Kak Moses. Sama-sama Kak Pio. Sehat-sehat ya, sehat selalu ya, sehat dan selalu. juga tentunya masih akan ada aktivitas selanjutnya. Okay. Terima kasih juga buat Tribuners dan tentunya sampai jumpa di program berikutnya. Saya Fiorena Jaretno mewakili Kak Moses dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Dah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.